Yang bersalah dalam hal ini Jokowi, dia punya, dia nggak mau bawa ke sini. Dia tidak memperlihatkan. Jadi kejahatan dalam peradilan ini terletak pada Jokowi. Kenapa? Karena dia yang membuat dirinya untuk terang benderang tidak bersalah, dia tidak datang, dia tidak perintahkan Jaksa Agung atau siapapun yang di bawah dia, polisi juga di bawah dia, tapi dia tidak lakukan. Jadi masyarakat harus tahu kejahatan serius dalam konteks ijazah palsu terletak pada siapa? Jokowi. Kok lembek? Terletak pada siapa? Jokowi. Nah itu. Obstruction of justice berarti ini, Bang. Jadi dia obstruction of justice, menghalang-halangi pemeriksaan. Ini menghalang-halangi. Harusnya ditangkap. Ada pengacara yang menghalang-halangi ditangkap oleh jaksa. Kok jaksa tidak nangkap Jokowi? Polisi kemarin kasus Sambo ditangkap semua. Nah, kasus Sambo tangkap semua. Di sinilah. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun media massa yang mainstream atau seperti mereka-mereka ini yang selalu ada di TV One, Kompas ada nih, Kompas ada nggak? Kompas, Detik, ya, Trans TV, semuanya nggak ada yang beritakan, nggak ada. Tapi lihat sidang Sambo, begitu gempar dan lain sebagainya. Ini terjadi aplikasi. Kalau Sambo aja baru kelas mayor jenderal sudah begitu, ini kelas presiden yang diadili. Kenapa malah jadi kagak ada gitu loh? Ini juga satu bukti ada obstruction of justice-nya itu di dunia pers. Sehingga untung aja takdirnya ada YouTube. Kalau enggak, aduh, masya Allah. Ada kawan-kawan nih luar biasa Ya, nih ya. ada kawan-kawan yang dengan sangat ya, ada Egy Channel, ada AK Channel, ada Mimbar Tube, ada Bloko Suto ya, dan lain sebagainya. Refli Harun juga banyak bantu ya, Rahma Sarita juga banyak bantu dalam konteks penyebarannya. Jadi poinnya ada dua, saudara. Obstruction of justice itu satu Jokowi, dua pers. Dan pers tentunya bukan dia tidak mau, saya yakin, tapi dihalang-halang. Jelas sampai di sini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, video yang saya up di awal itu adalah merupakan pernyataan Egy Sujana, pengacara Bambang Tri dan Sugi Nur pada saat beberapa waktu selesai melakukan persidangan. Karena ada dua hal saya kira yang penting di situ kita sikapi. Yang pertama, secara nyata Egy Sujana mengatakan bahwa Pak Jokowi. Yang kedua, dianggapnya bahwa dari seluruh proses persidangan yang ada tidak pernah diliput oleh media, dan Egy Sujana menuduh bahwa itu didesain oleh penguasa. Tentu kembali ke nama Pak Jokowi, cuma secara tidak langsung dia tidak sebut. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita reaksi. Poin pertama adalah ketika Egy Sujana mengatakan bahwa Pak Jokowi ini menghalang-halangi proses pengungkapan kasus ijazah palsu ini, saya kira ini tuduhan yang barbar, tuduhan yang membabi buta. Dan bahkan ketika dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini, maka sesungguhnya Egy Sujana lah yang paling kurang ajar dan biadab. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena terkait soal yang disidangkan ini saya kira jelas. Ini masalah mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Sugi Nur, dianggap melakukan pembohongan publik atas tuduhan keji terhadap Pak Jokowi. Seolah-olah dengan mubahalah itu dia mau menutupi apa yang menjadi kebohongannya, sehingga wajar saja kalau dia kena ujaran kebencian di media sosial dan dengan penodaan agama. Kenapa? Karena kita tahu sekali lagi bahwa mubahalah ini adalah salah satu syariat Islam yang
ingin digunakan oleh kedua orang ini untuk menutupi kebohongannya. Itulah kenapa dia dinyatakan sebagai orang yang menistakan agama. Oleh karena itu tidak ada korelasi antara ijazah Pak Jokowi sebenarnya dengan proses persidangan yang ada. Lagi pula kalau soal keabsahan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, saya kira tidak perlu dibahas lagi di sini karena jelas bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dengan ungkapan semua orang-orang yang secara tidak langsung maupun langsung terlibat dengan atau sekaitan dengan ijazah tersebut, mulai dari kepala sekolah, teman-teman sekolahnya, guru-gurunya secara berjenjang mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi di UGM. Belum lagi Pak Jokowi ini pernah menjadi wali kota, pasti pakai ijazah, jadi gubernur DKI dan 2 kali presiden. Makanya kalau bicara soal ijazah palsu atau asli, ya pasti asli. Hanya orang bodoh, orang gila yang tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait soal tuduhan yang dilayangkan oleh Egy Sujana bersama dengan Kosinudin si ex-HTI ini bahwa media sengaja ditahan atau diskenario untuk tidak meliput sidang Pak Menteri dan Sugino. Saya kira ini juga tuduhan yang keji karena kita tahu sendiri bahwa sampai hari ini yang namanya media itu adalah independen dan tidak ada yang bisa mengintervensinya, siapapun juga itu. Dan bahkan kadang-kadang media biasanya mau memberitakan miring Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya dianggap bahwa kekuasaan yang memerintahkan media untuk tidak meliput proses persidangan yang ada, ini juga saya kira adalah tuduhan yang gila, tuduhan yang barbar, tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, hanya berdasar pada kebencian belaka. Oleh karena itu seharusnya polisi dengan tegas menindak Egy Sujana ini yang sudah memberikan tuduhan keji di media sosial. Ini ujaran kebencian sebenarnya ini, apalagi mengatakan Jokowi padahal dia yang paling kurang ajar dan biadab. Karena itu saya kira Kapolri jangan berdiam diri. Bagaimana caranya supaya kedua orang ini, apalagi kita tahu Egy Sujana ini adalah orang yang pernah melakukan tindakan makar pada tahun 2019, dan Kosinudin ini sampai hari ini itu masih tetap berkuar-kuar ingin mendorong sistem khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga memang kalau saya tidak ada pilihan lain, orang ini mesti dikerangkeng. Supaya apa? Supaya negara kesatuan Republik Indonesia, supaya negara kesatuan Republik Indonesia bebas dari orang-orang biadab seperti ini. Terutama ini yang 2 orang ini ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.